Baseball's boring as fuck. What? That's why I'm asking. I'm just wondering about it all. Berlatar belakang pada sebuah gedung bertingkat, film ini akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran profesional bernama Sam Lorde sedang menunggu targetnya dari tempat persembunyiannya. Sam sudah sangat lama menggeluti pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran profesional di bawah sebuah naungan agensi bersama rekanannya yang bernama Ken yang bertugas memberikan segala detail informasi mengenai kecepatan angin, arah angin, dan jarak tembakannya. Tentu saja dengan adanya Ken, Sam dapat lebih mudah untuk mengoreksi bidikannya jika seandainya ada perubahan kecepatan angin secara mendadak. I see you, motherfucker. Tak berselang lama, seorang pria yang menjadi targetnya keluar dari dalam mobil SUV hitamnya. Sam dan Ken sebenarnya gak kaget melihat pria yang kini menjadi incarannya tengah dikawal oleh beberapa tentara bayaran profesional, dan juga Ken sempat meragukan targetnya karena target mereka terlihat sedikit berbeda lantaran dia agak kurusan dibandingkan foto yang diberikan oleh agensi mereka. Seorang wanita yang diduga adalah wanita simpanan target mereka tiba-tiba muncul menghampiri orang tersebut sesaat sebelum Sam akan menembakkan peluru ke targetnya. Wanita itu nampaknya mengetahui kalau ada orang yang sedang mengincar pujaan hatinya, sehingga dia memilih melindunginya dengan mengorbankan punggungnya. Ken agak terkejut, lantaran baru kali ini dia melihat rekanannya gagal dalam menembak target, namun dia meminta Sam untuk tetap fokus sembari terus membidik target mereka. That's a confirmed kill. Tembakan kedua Sam pun akhirnya mengenai kepala dari target mereka, tetapi segera itu lokasi persembunyian mereka segera diketahui oleh para tentara bayaran yang mengawal orang tersebut. Mereka berdua berusaha lari menuju ke atas gedung, mencari cara agar mereka berdua bisa kabur dari tempat itu. Namun ternyata gedung itu terlalu tinggi untuk bisa mereka berdua lompati. Ken teringat ketika dulu mereka pernah mengalami hal yang sama seperti ini saat mereka berdua berada di Beirut dan menyarankan Sam untuk melakukannya lagi sekarang. Namun Sam menolaknya lantaran di sini tidak ada kain untuk mereka berdua gunakan melakukan itu, apalagi saat kejadian di Beirut telah menyebabkan pembengkakan di pergelangan kakinya. Hey, back, against the wall. Sorry. Go. Mereka berdua pun memutuskan untuk masuk ke dalam gedung, mencari jalan keluar, meskipun nantinya mereka berdua harus berhadapan langsung dengan para tentara bayaran. Terlihat juga beberapa mobil polisi telah berada di sana setelah mereka mendapatkan kabar tentang penembakan tersebut. Sam dan Ken juga masih berusaha untuk lari dari gedung tersebut. Namun ketika mereka berdua telah sampai di basement parkir di bawah gedung tersebut, beberapa tentara bayaran telah berada di sana untuk menangkap mereka berdua. Setelah mengalahkan para tentara bayaran tersebut, Sam dan Ken pun melanjutkan pelarian mereka, hingga sampailah mereka berdua di dekat sebuah truk pengangkut tanpa muatan yang tengah terparkir dekat dengan mereka. Mereka berdua pun berhasil lolos dan kini sedang berada di pesawat untuk kembali menuju ke rumah mereka masing-masing. Sam yang merasa telah gagal dalam misinya kali ini mencoba bertanya tentang bagaimana keadaan wanita tersebut kepada Ken. Lantaran wanita tersebut mau mengorbankan dirinya demi target mereka. Setelah wanita tersebut mengetahui kalau dia tengah membidik target mereka, Ken berusaha menenangkan Sam yang kini pikirannya sedang diselimuti rasa galau akibat kejadian tersebut. Dia memintanya untuk tidak memikirkan hal itu karena wanita itu pun masih hidup meskipun terkena peluru dari senjatanya. Hingga akhirnya Tamara, bos dari agen yang dinaungi oleh Sam, meneleponnya untuk menanyakan bagaimana keadaannya setelah tugas yang baru saja dia selesaikan. Tamara juga berusaha untuk menenangkan pikiran Sam, namun sepertinya Sam sangat kesal kepada dirinya sendiri sehingga dia tidak terlalu peduli dengan segala ucapan Tamara.
Hari-hari pun berlalu, di saat Sam sedang tidak menjalankan misinya, dia kerap berada di rumahnya yang berada di tengah-tengah hutan untuk menjalani aktivitasnya seperti berolahraga, memotong kayu, dan lain sebagainya. Dia juga tidak lupa untuk melakukan perawatan pada senjata-senjata miliknya, agar ketika senjatanya digunakan, itu akan berfungsi dengan baik. Namun ketika Sam sedang sibuk membersihkan senjatanya, tiba-tiba seekor anjing muncul di hadapannya yang tentu saja membuat Sam sangat terkejut. Hingga akhirnya, dia mengarahkan senjata miliknya untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu anjing tersebut menyerangnya. Tetapi nampaknya anjing tersebut hanya ingin melihat keberadaan Sam di sana, karena tak berselang lama anjing itu pun pergi dari tempat tersebut. Sam pun lalu menerima panggilan telepon dari Tamara yang bertanya tentang bagaimana kabarnya dan segera memintanya untuk datang ke sebuah tempat bersama dengan Ken. Di keesokan siangnya, Ken terlihat sudah menunggu Sam di tempat pendaratan jet pribadi yang khusus dipesankan oleh Tam kepada Sam. Mereka lalu menaiki mobil menuju ke salah satu hotel yang berada di Jerman sebelum mereka berdua menjalankan tugas mereka dari Tam. Selama perjalanan mereka berdua, Sam mengatakan kepada Ken kalau dia telah memutuskan untuk pensiun setelah pekerjaan ini. Dia juga telah berbicara kepada Tam pagi ini, yang tentu saja membuat Ken hanya terdiam setelah dia mengetahui hal tersebut. Sesampainya di hotel yang mereka berdua tuju, Mirko, salah satu staf hotel tersebut, menyambut mereka berdua sekaligus akan membawakan barang-barang mereka berdua sampai ke kamar yang sudah dipesankan oleh Tamara. Tetapi yang tidak mereka berdua duga adalah baru kali ini Tamara memesankan hotel yang sangat mewah sebelum mereka berdua menjalankan tugas mereka. Mirko lalu memberikan Sam sebuah kartu ucapan dari Tamara yang berisikan ucapan selamat menikmati hadiah ini karena ini merupakan perjalanan terakhir mereka berdua. Sebagai pelayan hotel tersebut, Mirko bertindak layaknya sebagai seorang pelayan hotel dengan membukakan tirai kamar mereka berdua dan juga menawari apa saja yang mereka inginkan. Namun Sam segera memerintahkan Mirko untuk segera menutup tirai tersebut, lantaran dia lebih suka seperti ini dibandingkan harus melihat pemandangan yang ada di luar hotel ini. If you need anything. Sekeluarnya sang pelayan hotel dari kamar mereka, Ken langsung mengutarakan unek-uneknya kepada Sam. Lantaran kenapa dia memutuskan untuk pensiun karena jika Sam pergi, maka dia akan berada dalam masalah. Dirinya hanyalah seorang spotter, sedangkan Sam adalah seorang penembak terbaik yang dimiliki oleh agen Tam saat ini. Jadi jika Sam pensiun, dia tidak tahu apakah dia akan tetap bisa hidup setelah menuntaskan misinya bersama dengan pembunuh bayaran lainnya. Selama ini, Ken memang bisa memutuskan dengan cepat tentang tindakan apa yang harus mereka ambil saat sedang berada di situasi sulit, lantaran dia mengakui bagaimana kemampuan Sam. Sam meminta maaf akan hal tersebut, karena keputusan ini dia ambil setelah dia gagal dalam misi terakhir mereka, lantaran wanita yang dia tembak jelas-jelas mengorbankan dirinya untuk melindungi target mereka. Sam tidak mau kalau kejadian itu terulang lagi, karena menurutnya dirinya sekarang telah menjadi orang yang berbeda setelah menembak wanita yang melindungi targetnya saat itu. Meskipun Ken sangat kecewa terhadap Sam, namun setidaknya dia mengerti keinginan dari partnernya tersebut. Tetapi dia ingin mengetahui bagaimana reaksi Tamara saat Sam memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Sam mengatakan kalau Tamara tidak senang dengan keputusan yang telah dia ambil, tetapi pada akhirnya dia bisa menerima itu meskipun Tamara sangat marah kepadanya. Setidaknya dengan keputusan Sam yang saat ini memilih untuk pensiun, membuat Ken berpikir kalau mereka berdua harus menikmati perjalanan terakhir mereka dengan penuh kebahagiaan. Maka dari itu, Ken meminta Sam untuk menikmati apapun yang berada di hotel ini sebelum mereka 2 hari lagi ke tempat terpencil untuk menjalankan tugas terakhir bersama mereka. Suara lift kamar mereka pun berbunyi, dan ternyata itu adalah 2 orang wanita pijat plus-plus yang sudah disiapkan oleh pihak hotel untuk mereka berdua. Mona dan Lily lalu memperkenalkan diri mereka kepada Sam dan Ken dan mengatakan kalau mereka telah dibayar untuk melakukan pekerjaan ini. Ken sangat senang, lantaran pihak hotel telah menyiapkan sesuatu sebelum mereka melakukan pekerjaan mereka. Namun tidak untuk Sam, yang tidak ingin apapun dari mereka berdua. Bahkan dia meminta Mona untuk tetap menutup saja tirai hotel tersebut, lantaran dia ingin masih seperti ini. Mona masih memaksa Sam untuk berbaring di atas matras agar dia mau dipijit olehnya. Tetapi lagi-lagi Sam menolak hal tersebut, karena dia memang tidak mau untuk melakukan apapun. Tak ingin pelanggannya hanya duduk berdiam diri saja di sana, Mona mengatakan jika dia mempunyai kemampuan meramal yang dulu dia pelajari dari ibunya. Ibunya adalah seorang gipsi sejati, jadi dia mempunyai kemampuan untuk meramal manusia melalui telapak tangan manusia yang ingin diramal oleh ibunya. Bahkan dia selalu membawa sebuah bola kristal hadiah pemberian ibunya kemanapun dia pergi, karena dia meyakini kalau keberuntungan akan selalu menemaninya. Dia memang tidak bisa menunjukkan apapun dari bola kristal tersebut, tetapi satu hal yang pasti, dia memang bisa membaca takdir dari garis telapak tangan manusia.
Ken yang penasaran lalu memberikan telapak tangannya untuk membuktikan semua ucapan Mona benar adanya, yang kemudian membuat Ken tertawa lepas karena semua yang dibicarakan oleh Mona adalah benar adanya. Namun ketika Sam juga ingin mengetahui kebenaran tentang dirinya juga, Mona seperti terkejut dan tidak mau jujur tentang segala sesuatu yang ada di diri Sam. Tak lama kemudian, Mirko datang bersama dengan Alice untuk mengantarkan makanan untuk mereka semua. Mirko juga memperingatkan Mona untuk tidak duduk di sana, karena sebagai seorang pelayan, mereka juga harus mempunyai tata krama terhadap pelanggan mereka. Bahkan Mirko membuka tirai dan jendela kamar Sam, lantaran menganggap kalau keistimewaan kamar ini adalah itu. Walaupun Sam sangat bersikeras untuk tetap memintanya menutup jendela kamar tersebut. Mereka semua sedang berusaha meyakinkan Sam kalau tidak akan terjadi apapun selama mereka membuka tirai tersebut. Namun ternyata, dari kejauhan, Sam melihat sebuah cahaya dari sebuah teropong senapan jarak jauh mengarah ke tempat dia berada. Sam meminta mereka semua untuk menunduk, lantaran sang penembak jitu ini tidak begitu mahir dalam menggunakan senjatanya. Jadi yang penembak jitu lakukan saat ini hanyalah menembak tanpa memperkirakan jarak dan angin yang bergerak. Sam berusaha untuk menutup tirai tersebut dengan remote-nya, namun tiba-tiba Alice menyerangnya dan berusaha untuk membunuh Sam. Sam mungkin beruntung, lantaran sang penembak jitu itu tidak begitu mahir dalam menggunakan senjatanya. Jadi sang penembak jitu itu malah menembakkan tembakan yang mengenai kepala Alice. Segera setelah itu, Mirko pun juga menyerang Sam. Meskipun saat ini, pikiran Sam harus terbagi, lantaran sang penembak jitu juga mengarahkan tembakannya kepadanya. Sam pun berhasil memukul Mirko menggunakan vas hingga dia tak sadarkan diri. Meskipun saat ini, keadaan di sana masihlah belum aman untuk mereka semua. Ken lalu menanyakan tentang di mana keberadaan ponsel mereka, karena untuk saat ini, hal itulah yang bisa membantu mereka keluar dari masalah ini. Namun sepertinya ponsel dan senjata khusus mereka berdua berada di luar jangkauannya. Jadi untuk saat ini, mereka tidak mungkin bisa untuk memakainya. Ken lalu berusaha untuk pindah dari posisinya saat ini. Namun sebuah tembakan menyerempet bokongnya, sehingga membuat Lily malah panik dan terus meracau. Mona berusaha menenangkan Lily, karena hal tersebut malah bisa membuat pikirannya semakin tak karuan. Ken lalu meminta Sam untuk mematikan beberapa lampu di dalam sana, lantaran hal tersebut bisa mengacaukan pandangan dari skop milik para penembak jitu. Ken bertanya kepada Mona tentang di manakah keberadaan ponsel miliknya, karena saat ini hanya itulah yang bisa mereka gunakan agar mereka bisa selamat dari tempat itu. Mona mengatakan kalau keberadaan ponselnya berada di dalam tas yang kini berada di atas meja, namun ponsel milik Lily berada dekat dengan lokasi Ken saat ini. Setelah mereka semua berhasil berjuang untuk mengambil ponsel milik Lily, Ken pun meminta password ponsel milik Lily yang terlihat sangat panik sehingga berkali-kali dia hampir saja terkena tembakan dari sang penembak jitu. Ken lalu menghubungi Tamara untuk mengabarinya kalau saat ini dia bersama dengan Sam sedang diserang oleh seseorang menggunakan senapan jarak jauh. Dia juga meminta Tamara untuk segera mengirimkan bantuan ke sana karena tidak mungkin mereka bisa bertahan lama di tempat itu. Namun sepertinya Tam sangat berbelit-belit sehingga membuat Ken dan Sam pun sangat jengkel kepada Tamara. Tetapi setidaknya Sam berusaha meyakinkan Mona dan Lily untuk tetap tenang karena bantuan pasti akan segera datang untuk menyelamatkan mereka semua. Sam lalu meminta Mona untuk mengambilkan sebuah cermin yang berada di dekatnya dan bertanya tentang siapakah yang sebenarnya sudah menyewanya. Mona mengatakan kalau Mirko lah yang telah menyewa mereka berdua, yang kemudian tiba-tiba Mirko tersadar yang lalu menyerang Sam kembali. Sam, look out! Melihat Sam dalam kondisi yang tercekik oleh Mirko, Ken pun nekat berlari membantu Sam untuk menyingkirkan Mirko. Ken terus menghajarnya, hingga akhirnya dia berhasil melemparkan Mirko dari atas gedung tersebut. Setelah itu, Ken berusaha berlindung. Namun karena tempat untuk berlindungnya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya, sang penembak jitu pun berhasil menembak tubuhnya, sehingga membuat Ken harus terkapar dengan luka menembus tubuhnya. Ken! Tetapi meskipun darah terus mengalir deras dari dalam tubuhnya, Mona melihat kalau Ken ternyata masih bisa bernafas yang setidaknya membuat Sam bersyukur kalau untuk saat ini sahabatnya itu masih hidup. Sam lalu menelepon Tamara untuk mengabarinya lagi kalau saat ini Ken telah kehilangan banyak darah akibat tertembak oleh sang penembak jitu. Tetapi bukannya segera mengirimkan medis ke tempat tersebut, Tamara hanya mengatakan kalau Ken adalah orang yang tangguh dan pasti dia akan selamat.
Tamara lalu bertanya, apakah dia bisa menggunakan visualisasi cermin untuk melihat sebuah kilatan cahaya dari gedung lainnya, lantaran dia sudah mengirimkan tim ke tempat tersebut. Dia juga telah mengirimkan regu penyelamat ke hotel yang dia tempati, sambil terus tetap terhubung dengan saluran telepon mereka. Sampai saat ini, dia belum bisa menemukan keberadaan si penembak jitu tersebut. Namun Tamara bisa meyakinkan padanya, kalau untuk saat ini mereka dalam kondisi yang sudah steril. Meskipun Mona mendengarkan sendiri percakapan Sam, tetapi sepertinya Mona tidak yakin dengan perkataan wanita tersebut, yang kemudian meminta Sam membuktikan sendiri kalau semua perkataan dari wanita itu benar adanya. You know I was behind the pillar. Perkataan Mona sepertinya terbukti karena hampir saja Sam terkena tembakan dari sang penembak jitu. Segera setelah itu, Sam juga baru menyadari kalau semua ini memang dibuat untuk membunuh dirinya dan Ken setelah Sam memutuskan untuk keluar dari agensinya. Tamara terpaksa melakukan ini sebagai hadiah terakhir untuk Sam, lantaran dia tidak ingin terjadi masalah di kemudian hari yang menyebabkan agensinya hancur. Sam terlalu hebat sehingga tidak ada lagi orang di agensinya memiliki keterampilan yang sangat spesifik seperti dirinya. Namun setidaknya, sang penembak jitu yang sedang mengincarnya akan menggantikan posisi darinya jika dia berhasil untuk membunuhnya. Tamara juga mengatakan kalau Sam tidak akan bisa meminta bantuan kepada siapapun karena dia sudah meretas semua ponsel di sana dan juga mengendalikan hotel tersebut. Merasa dalam situasi yang tidak menguntungkan, Sam melakukan penawaran dengan Tamara untuk menjamin Mona dan Lily tetap hidup apabila dia menyerah dan terbunuh oleh anak buahnya. Apalagi pengabdiannya yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya kepada dirinya seharusnya membuat Tamara berpikir lagi kalau ini bukanlah jalan yang harus dia tempuh. Tetapi sepertinya Tamara tidak peduli akan hal tersebut, lantaran para penembak jitunya masih menembaki ruangan tersebut sehingga membuat Lily harus terkena tembakan dari sang penembak jitu. Mona ingin sekali menolong Lily yang terkena tembakan tersebut, namun saya memintanya untuk bersabar karena hal inilah yang mereka tunggu sehingga membuat para penembak jitu bisa untuk menembaki mereka. Sam lalu mengarahkan gerakan Mona agar dia tidak terkena tembakan dari penembak jitu, sehingga baik dirinya maupun Sam tidak akan terkena tembakan dari sang penembak jitu. Sam yang merasa kalau semua gerakan mereka bisa diketahui dari CCTV kamar tersebut, lalu melemparkan bola kristal milik Mona ke arah CCTV, sehingga untuk saat ini Tamara tidak bisa mengawasi mereka dari dalam ruangannya. Sam meminta Mona untuk bersabar hingga matahari terbit karena setidaknya hal tersebutlah yang bisa memberikan sedikit efek pengaburan ke para penembak jitu agar mereka kesulitan untuk membidik targetnya. Tetapi sepertinya rencana Sam tidak berjalan dengan mulus karena tak berselang lama lift di ruangan itu terbuka dan beberapa pasukan khusus yang ditugaskan Tamara ke sana datang untuk membunuh semua orang yang berada di sana. Sam pun akhirnya terpaksa harus mengambil senjata miliknya yang berada di dalam koper atas meja bar, meskipun para penembak jitu terus mengawasi pergerakannya. Setelah berhasil merakit pistol jarak jauhnya, setidaknya kini saya mempunyai kesempatan untuk membunuh salah satu penembak jitu yang berada di gedung lainnya, agar dia juga bisa mempunyai kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Salah satu pasukan itu pun berhasil menyandera Mona, yang setidaknya membuat Sam pun sedikit mengendurkan serangannya agar dia mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Mona. Drop it! Don't listen. Think you can just light a motherfucker on fire? Sam memang berhasil mengalahkan semua pasukan khusus yang berada di ruangannya. Namun senjata khususnya terlempar jauh dari lokasinya, sehingga untuk saat ini dia tidak bisa berbuat banyak untuk mengalahkan para penembak jitu yang berada di gedung lainnya. Sam lalu sedikit bercerita tentang masa lalunya, ketika dia dulu mendaftarkan diri sebagai tentara saat dia berumur 18 tahun. Dia bertugas di negara-negara Asia Barat yang tengah berkonflik, sehingga setidaknya membuatnya berkembang dan menjadi salah satu prajurit terbaik. Melihat potensi besar yang ada di dirinya, mereka lalu mendaftarkannya untuk pekerjaan militer swasta ini. Gajinya memang lebih baik, tapi dia harus melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dibicarakan secara publik. Dia bertugas untuk menghapus bagian dari sesuatu demi menghadapi teror dan membuat perubahan. Itu mungkin juga cara pandang para penembak jitu yang sedang mengincar mereka, dan mungkin berpikir kalau saat ini mereka sedang melakukan hal yang benar untuk alasan yang benar.
Mendengar hal tersebut, Mona pun berpikir, kalau seandainya dia tidak bisa keluar dari sini, siapakah yang nanti akan mengurus putri sematawayangnya? Mona terlalu takut untuk memikirkan hal tersebut, maka dari itu, dia memohon Sam untuk berjanji menjaga putrinya bila dia mati. Karena saat ini yang ada di pikirannya adalah membantu Sam mengambil senapan miliknya. Meskipun pada akhirnya dia harus mati karena terkena tembakan dari para penembak jitu yang sedang mengincar mereka. Telapak tangan tidak akan pernah berbohong, maka dia percaya Sam akan terus menjaga putrinya hingga dia dewasa dan mandiri dalam menentukan arah. Namun sebelum semua itu terjadi, beberapa pasukan tambahan pun juga terlihat akan masuk ke dalam sana melalui lift yang ada di tempat tersebut. Mona memang berhasil menyelamatkan Sam dari tembakan yang akan dilepaskan oleh salah satu pasukan yang masih hidup di dalam kamar hotel tersebut. Namun dia pun juga harus terkena tembakan dari sang penembak jitu yang menembus tubuhnya. Hingga akhirnya, Sam pun segera membidik sang penembak jitu yang berada jauh di gedung sebelahnya. Sam memang tidak berhasil untuk menyelamatkan Mona yang mati akibat tembakan tersebut, tetapi setidaknya dia melihat kalau Ken tengah tersadar dari pingsannya. Sam berusaha membangunkan Ken yang terlihat sangat kesakitan untuk segera pergi dari sana. Namun karena keadaan Ken yang lumayan parah, Sam hanya bisa membawanya masuk ke dalam ruangan kamar hotel tersebut. Ken nampaknya begitu senang, karena sarung tempat tidur kamar ini terbuat dari sutra yang setidaknya mengingatkannya kembali kejadian saat mereka berdua berada di Beirut. Mereka berdua lalu terhubung dengan Tamara yang mengabari mereka berdua kalau saat ini dia telah mempunyai izin dari atasan mereka untuk merubah status mereka berdua menjadi target prioritas utama. Sehingga saat ini, Tamara mempunyai izin khusus menggunakan drone untuk membunuh mereka berdua. Sam pun terlihat berusaha untuk mengalahkan drone yang sedang mengincar mereka. Namun di satu sisi lainnya, beberapa tambahan pasukan khusus sedang berusaha menuju ke tempat di mana Sam berada. Meskipun Sam berhasil mengalahkan drone tersebut, namun Ken pun harus mati lantaran darah yang dikeluarkan tubuhnya terlalu banyak. Tetapi sebelum Ken mati, dia sempat membuat parasut buatan sama seperti ketika mereka berdua di Beirut yang lalu digunakan oleh Sam untuk keluar dari dalam hotel tersebut. Shit! Beberapa hari kemudian setelah peristiwa tersebut, terlihat Sam sedang berada di suatu tempat sedang menelepon Tamara yang kini berada di stasiun dengan beberapa pengawal pribadinya. Tamara senang mendengar Sam masih hidup sampai saat ini. Namun Tamara memintanya untuk tidak berpikir balas dendam kepadanya, karena hal itu sangat mustahil dia lakukan. Tamara berpikir kalau dia terlalu cerdas dan kuat untuk Sam kalahkan. Apalagi saat ini, dia sedang akan melakukan perjalanan jauh menuju ke Dubai lantaran ada seorang miliarder yang mengajaknya untuk bekerja. Mendengar hal tersebut, Sam meminta Tamara untuk berdoa saja. Lantaran semua ini sudah diatur oleh Tuhan, jadi apapun yang telah dia perbuat pada dirinya, maka dia pasti akan menemukannya. Dan sebelum film berakhir, Sam pun berhasil membunuh Tamara di dalam toilet bersama dengan beberapa pengawalnya. Sam pun kini juga bersama Alena, putri sematawayang Mona yang kini dia besarkan sendiri sesuai janjinya kepada Mona. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ako persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you.